Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Kali ini kita akan bahas tentang konsep bawah sadar, tentang kedamaian, tentang perasaan, tentang cinta yang insya Allah loanya akan bekerja dengan sangat cepat, sangat ajaib. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan inti di video kali ini, saya ingin sampaikan dua hal seperti biasanya. Ajakan saya untuk kamu semuanya agar juga bisa bergabung di seminar online yang saya adakan. Kemudian ada juga offline yang ditunggu-tunggu, saya adakan seminar di Jakarta. Jadi persiapkan diri Anda ketemu saya langsung dengan tema, dengan pembahasan spiritual, the law of attraction atau spiritual hukum tarik menarik. Kita akan kupas banyak hal di sana terkait tentang doa, tentang konsep hidup, tentang keberlimpahan dan bagaimana membuat hidup kita menjadi selalu beruntung, tentunya dengan ilmu spiritual the law of attraction. Ikuti dan segera daftarkan diri Anda di Jakarta pada tanggal 14 Januari. Untuk informasi lebih lengkapnya langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor atau klik link yang ada di deskripsi. Nanti Anda langsung akan terhubung ke admin. Baik teman-teman, setelah dua video yang saya upload sebelum ini, insya Allah sudah pada AHA ya, sudah pada mendapatkan klimaks keilmuan ya. Oh ternyata loa itu bekerja berdasarkan perasaan. Oh loa itu ternyata hukum pasti dari Allah. Oh loa itu adalah fasilitas dari Allah untuk kita selaku manusia. Nah, simpelnya seperti itu teman-teman. Nah sekarang pasti timbul pertanyaan, perangkatnya apa? Bagaimana cara menerapkannya? Dan apa saja yang harus dipersiapkan? Setidaknya itu dulu yang perlu Anda ketahui. Kemarin sudah saya pertegas bahwa semuanya bekerja atas dasar perasaan. Di video sebelumnya saya juga menjelaskan perasaan seperti apa yang akan mengundang keberlimpahan hadir dalam kehidupan Anda. Tapi timbul pertanyaan, kalau hatinya sering sedih, hatinya sering kecewa, hatinya sering dalam kondisi yang tidak baik, bagaimana cara mengkondisikan perasaan agar baik? Nah sebelum itu, sebelum saya jawab itunya, pertanyaan tersebut saya jelaskan dulu bahwa ada dua hal yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Ya saya juga diberikan, Anda juga diberikan, dan semua orang diberikan oleh Allah. Apa itu? Perangkatnya adalah panca indera, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pikiran dan perasaan, pikiran dan bawah sadar. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, mungkin itu yang sering kamu dengar ya. Saya coba akan menjelaskan lebih mudah untuk difahami. Saya coba akan menjelaskan dari sudut pandang yang sangat simpel dan sangat mudah untuk dimengerti, difahami, dan dijadikan ilmu oleh Anda. Pikiran sadar sebut saja akal, logika kita itu pikiran sadar. Pikiran bawah sadar sebut saja hati. Ya, pikiran sadar itu fungsinya hanya mengambil data dan kapasitasnya hanya 12%. Ya, kapasitasnya hanya 12%, tapi hati itu sendiri lebih dominan 88%. By the way, orang-orang yang dalam spiritualnya dan terus belajar tentang spiritual, menurut saya bawah sadarnya dimaksimalkan bisa sampai 95%. Artinya, dalam keseharian kita itu sebenarnya dikendalikan penuh oleh bawah sadar kita. Pikiran sadar itu hanya sedikit sekali ya, kapasitasnya kecil sekali, hanya 5-12%. Jika Anda terlalu memaksimalkan pikiran sadar Anda tekan terus, Anda maksimalkan, Anda gunakan pikiran sadar, potensi stresnya sangat-sangat besar. Jadi saya tidak heran bagi orang yang mudah stres itu sebenarnya susah menerima dunia luar karena pikirannya terus ditekan oleh pikiran sadarnya ya. Semuanya harus masuk akal, padahal tidak semuanya harus masuk akal ya. Oke, nah dari situ kita bisa ambil sebuah kesimpulan bahwa yang dominan adalah bawah sadar kita, kemudian bawah sadarlah yang punya peran penting dalam kehidupan kita. Artinya segimanapun Anda berusaha atau berdoa yang baik, tetap saja kalau bawah sadarnya didominasi oleh data di masa lalu yang tidak baik, maka doa yang baik tersebut hanya menjadi ucapan saja, tidak menjadi sebuah energi, tidak menjadi sebuah manifestasi. Yang sebenarnya menjadi energi atau manifestasi adalah bawah sadar kita. Sampai di sini paham teman-teman ya? Saya lanjut. Nah, bawah sadar inilah yang harus kita otak-atik. Bawah sadar inilah yang harus kita perbaiki. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara memperbaikinya? Kesimpulannya, ilmu ini adalah ilmu cinta. Bagaimana agar kita bisa mencintai diri, mencintai orang lain, serta mencintai apapun yang ada di semesta ini. Ya, kalau bawah sadar dipenuhi dengan cinta, insya Allah semuanya menjadi mudah untuk Anda jalani. Nah, pertanyaannya, cinta itu apa sih? Nah, kalau bagian ininya, jujur setiap pembicara akan berbeda
cara menjelaskannya berbeda, mendefinisikan cinta itu sendiri. Tapi jelasnya begini, kalau kita bisa mencintai diri, otomatis energi kita baik, kita akan dikelilingi oleh orang-orang baik pula. Kalau perasaan kita, bawah sadar kita didominasi oleh cinta, maka kita pun mudah untuk mencintai orang lain dan mengerti orang lain. Jika bawah sadar kita didominasi oleh cinta, maka apapun yang menjadi hajat kita itu akan Allah mudahkan. Ya, cintai apapun yang ada di bumi, maka makhluk langit akan mencintaimu. Malaikat mencintai kita. Bayangin, kalau malaikat mencintai kita, luar biasa hidup kita. Ketika kita berdoa, malaikat mengaminkan. Ya, kesimpulannya ilmu ini adalah cinta. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara mencintai diri sendiri? Karena bermula dari diri kita. Gini, logika sederhana, saya tanya balik ke Anda. Pernah nggak Anda mencintai pasangan Anda? Pasti pernah dong, namanya juga pasangan ya. Bagaimana cara Anda mencintai mereka? Misal, contoh, berikan perhatian lebih, Gus. Oke, bagaimana cara memberikan perhatian lebih kepada pasangan Anda? Ya misal, diingatkan selalu, jangan lupa ibadahnya, sholatnya. Diingatkan lagi, jangan sampai telat makannya. Diingatkan lagi, jaga fisiknya, jaga kesehatannya, jaga istirahatnya. Nah, semua cara tersebut dan masih banyak cara yang lainnya untuk mencintai orang lain, pengaplikasiannya, maka itu juga kamu lakukan kepada dirimu sendiri. Ya, sekali lagi, itu juga harus dilakukan kepada dirimu sendiri. Agar Anda benar-benar bisa merasakan contoh. Ajak diri Anda untuk terus menjaga ibadah. Ajak diri Anda terus menjaga hati. Ajak diri Anda untuk terus menjaga kesehatan. Ajak diri Anda terus untuk menjaga nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam diri Anda. Sama persis sebenarnya. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana caranya mencintai diri sendiri, Gus? Pertanyaan balik dari saya, bagaimana cara kamu mencintai orang lain? Maka cara tersebut lakukan juga untuk dirimu. Ya, semakin kuat perasaan cinta di dalam dirimu, maka semakin cepat energi cinta, semakin cepat manifestasi itu terwujud dalam kehidupan Anda. Ya, sederhana lagi sebagai pembuka, sebagai cara saya membuka paradigma Anda tentang cinta ya. Kalau kepada pasangan, kita pasti ingin agar pasangan kita hidup berlimpah. Kita pasti ingin agar pasangan kita kaya ya. Semua doanya diijabah oleh Allah. Maka murnilah juga berkeinginan seperti demikian. Seperti Anda menginginkan agar pasangan Anda hidup berlimpah, hidup bahagia. Kita harus benar-benar mencintai objek yang kita inginkan. Misal katakan uang, rezeki, ya. Anda benar-benar taruh perasaan cinta, taruh perasaan syukur, taruh perasaan senang di sana. Ya, anggap bahwa itu adalah anugerah dari Allah, fasilitas dari Allah. Jadi jangan tutup dirimu dengan memiliki mental block. Nah, ini yang suka jadi masalah di perasaan kita, di batin kita. Jadi kuatkan perasaan cintanya, perbaiki hatinya, insya Allah manifestasimu, loamu akan bekerja dengan baik. Jadi kesimpulan dari video ini adalah saya ingin mengajak Anda semuanya untuk mencintai diri lebih kuat lagi, lebih intens lagi. Pastilah kalau tadi definisinya atau contohnya ya, contoh atau analoginya bagaimana kita mencintai pasangan kita. Kita pasti menginginkan agar pasangan kita tidak sakit hati, tidak sedih. Maka kita juga harus buat diri kita tidak sedih. Jangan tiap hari diri kita hanya diinjek dengan kesedihan, kegalauan, kebingungan, kecemasan, ketakutan, kekecewaan. Jangan semua itu Anda masukkan ke dalam dirimu, karena sama dengan Anda mendolimi diri sendiri. Dan ingat, mendolimi diri sendiri itu dosa. Seperti doa Nabiullah Yunus yang mestinya harus kita selalu lafalkan, selalu kita ucapkan dan selalu kita rasakan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, la ilaha illa anta itu adalah sebuah pengakuan, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka ini juga pengakuan bahwa Allah lah yang maha suci. Inni kuntu minadh dhalimin, ini juga pengakuan bahwa sejatinya diri saya dhalim. Nah, dengan Anda melafalkan, mengamalkan itu, insya Allah akan ada banyak perubahan di dalam dirimu. Percaya deh. Apa yang saya sampaikan, saya juga melakukan. Kalau Anda tanya, apakah saya pernah sedih? Saya dulu merasa bahwa hidup saya lah yang paling sakit, paling sedih, paling susah, paling kecewa. Dulu. Tapi hari ini, ya, saya sangat bersyukur ke Allah. Karena dengan sebuah proses yang indah,
sebuah proses yang saya sampaikan tadi ke Anda, saya pahami, saya kenali cinta itu apa, lalu saya praktekkan untuk diri saya sendiri, dan Masya Allah, serasa malu untuk berkeluh kesah lagi kepada Allah. Karena semua doa diijabah oleh Allah. Bahkan hanya terlintas di pikiran saja, Allah ijabah. Allah berikan, Allah hantarkan kepada saya. Anda pun bisa melakukan seperti yang saya lakukan, asal makin kuatkan perasaan cinta dalam diri Anda dan aplikasikan kepada diri Anda sendiri. Nanti Anda akan tahu persis bagaimana mencintai orang lain. Semoga bermanfaat teman-teman. Sharing singkat ya. Saya tidak sedang ngajarin Anda, saya sedang ingin berbagi pengalaman hidup saya, apa yang ada di kepala saya kepada Anda semuanya. Semoga bermanfaat, dan untuk Anda yang benar-benar sekali lagi ya, yang benar-benar serius ingin belajar dan ingin tahu cara mempraktekkan ilmu loa, ilmu kehidupan, sehingga bisa berdampak seperti yang dirasakan oleh banyaknya peserta yang sudah teredukasi, maka saya undang Anda untuk mengikuti seminar yang saya adakan, baik itu seminar online maupun seminar offline. Di sana kamu akan dipandu serta diterapi dan juga akan diberikan bagaimana caranya mempraktekkan keilmuan ini dalam keseharian yang akan mengundang keberlimpahan. Dan seminar offline-nya saya adakan di Jakarta. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk sebuah perubahan, untuk sebuah keilmuan, untuk sebuah perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih teman-teman. Saya Bagus Baraja, mohon maaf jika ada salah kata. Sekedar ingin berbagi saja, mengisi waktu luang saya, yang harapan saya bisa bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.